juga ada ya Pak? Ada di pembibitan sana. Kebetulan kami memang sejak 2010 itu punya lahan pembibitan yang mempunyai kapasitas 50 bibit untuk dibibit di wilayah sekitar mangrove itu. Sobat Ngopi Lestari, hari ini hadir bersama kita Pak Selaman, Ketua LMDH Sapu Hijau Desa Lembung Pamekasan. Sebelumnya beliau aktif sebagai penggiat lingkungan. Pagi Pak Selaman. Ya, bagi Basna. Bisa diceritakan sedikit Pak mengenai LMDH Sapu Hijau dan kaitannya dengan perhutani? Ya, terima kasih Basna. Sebelum terbentuknya LMDH Sapu Hijau, sedikit kami bercerita singkat tentang saya pribadi, yaitu kita memulai sebagai penggiat lingkungan pada tahun 1986 dan pada waktu itu saya masih di SMP kelas 2. Nah, perjalanan waktu itu yang membuat kami mengantarkan kepada LMDH Sapu Hijau dengan dilatar belakangi adanya kerusakan-kerusakan di petak 561A, sehingga kami muncul pada tahun 2010 membentuk sebuah lembaga masyarakat desa hutan. Namun kita secara hukum kemarin mengajukan permohonan legalitas hukumnya pada tahun 2016. Nah, mengapa Pak? Ketua apa yang mengenai LMDH ya namanya Sapu Hijau? Begini, ada cerita sedikit ya. Sapu Hijau itu kami kasih nama memang sesuai dengan wilayah, karena wilayah kawasan perhutani itu yang saya kelola itu agak melingkar membentuk sabuk. Jadi kami ya dengan mudah memberikan nama Sapu Hijau karena lingkaran tersebut dikelilingi dengan tumbuhan-tumbuhan mangrove sehingga menghijau seperti sabuk itu. Nah, untuk dukungan perhutani apa saja sih Pak untuk hutan mangrove ya khususnya? Iya, dukungan perhutani bagi saya sangat cukup besar mulai dari awal sampai sekarang ini. Pertama, kami sangat berterima kasih dengan adanya kami diberikan izin untuk mengelola hutan itu. Kemudian yang kedua, Mbak Asna, pendampingan dari perhutani sudah lebih dari cukup tentang apa yang harus kita lakukan di daerah mangrove itu terkait penanaman, pembibitan, dan bagaimana cara mengelola mangrove itu secara baik dan benar seperti itu. Nah, untuk luas hutan mangrove-nya seberapa sih Pak? Luas hutan mangrove yang saya kelola sebagai binaan dari Perhutani Kabupaten Pamekasan kurang lebih 28,80 hektar. Nah, untuk yang bisa dinikmati nih Pak, apa saja selain hutan mangrove-nya? Mungkin ada tanaman lain atau ada pengelolaan yang lain di sana? Kebetulan tanaman lain tidak ada, hanya sejenis mangrove yang ada di sana. Tentang yang bisa dinikmati oleh para pengunjung, oleh masyarakat. Pertama di sana itu sangat menarik sekali, sangat teredukasi dengan adanya nelayan yang mengambil kerang bambu atau bahasa lokalnya itu lorcuk. Kemudian yang kedua adanya budidaya ikan bandeng di sekitar mangrove itu. Kemudian yang ketiga adanya pembuatan garam baik secara alami maupun secara seme. Itu juga dalam pengelolaan LMDH itu Pak? Di sekitar, kalau garam di sekitar wilayah mangrove, cuman bukan kawasan kita. Tetapi yang tadi tentang budidaya bandeng, kemudian budidaya kerang bambu dan tiram yang lain itu masih dalam kawasan pengelolaan kami. Ada flora dan fauna nggak Pak di sana? Ada, kebetulan kalau flora itu ada belasan macam. Yang pertama Rhizophora stylosa, kemudian Rhizophora mucronata, Rhizophora apiculaata, kemudian Soneraceae alba, Bruguiera gimnorrhiza, kemudian Abyssinia alba, terus Lumnicera juga ada, dan banyak jenis-jenis yang lain yang kami belum juga masih mendeteksi kira-kira jenis apa ini. Jadi di hamparan yang membentang kurang lebih 2 kilo 700 itu maka terdiri dari bermacam-macam belas jenis tanaman mangrove. Kemudian faunanya hanya ada semacam
burung-burung pesisir, kata orang lokal sana menyebutnya belekok. Nah, terus kemudian burung-burung laut, gagak hitam juga ada, kemudian burung perkutut, burung ketilang juga yang sejenis itu. Kemudian yang terakhir ini baru datang mungkin ya, monyet, yaitu 2 yang berekor panjang itu. Cuman itu sementara yang ada di wilayah kawasan kami. Lumayan banyak juga ya Pak untuk floranya. Iya, betul. Kalau untuk manfaat khususnya Pak untuk masyarakat itu apa Pak dengan adanya hutan mangrove? Oh, banyak sekali. Kalau boleh saya ceritakan, ada manfaat-manfaat yang bisa dirasakan oleh masyarakat langsung. Pertama yaitu dari dampak ekologi. Kilas balik tentang sejarah mangrove yang ada di Lempung, khususnya desa kami yang saya jelaskan ini. Pada waktu itu tutupan lahan yang sangat rusak, kurang bagus, 19 hektar dulu, maka air itu masuk ke perkampungan. Satu, yang kedua, para petani tambak pada waktu itu setiap mengawali tambaknya, memulai menggarap tambaknya harus mengeluarkan uang kurang lebih 3 juta sampai 5 juta. Karena tiap tahun sering jebol dengan. Namun sejak adanya mangrove yang sampai saat ini sangat bagus, mereka sudah tidak lagi mengeluarkan biaya seperti itu. Kemudian yang kedua, deretan mangrove yang kami sekarang awasi itu bisa menyelamatkan 212 hektar tambak garam dan tambak ikan. Kemudian sebelumnya air di sekitar pesisir itu asin, sekarang menjadi payau. Juga tanaman-tanaman yang tidak terbiasa tumbuh sekarang alhamdulillah sudah menghijau. Ditambah lagi dulu investor tidak berani melakukan budidaya, baik itu kepiting maupun udang, sekarang sudah mulai berlomba-lomba. Kenapa? Karena akar daripada mangrove mampu menyekat atau memfilter masuknya penyakit-penyakit yang dibawa oleh air dari laut ke darat itu. Sehingga sekarang sangat banyak sekali manfaat mangrove yang ditimbulkan oleh kawasan mangrove yang ada di desa kami ini. Untuk sarana pendukungnya di sana apa aja Pak? Sarana pendukung kebetulan wisatanya masih baru, hanya treknya 200 meter. Kemudian ada 5 gazebo, ada 1 tempat selfie, ada juga musola, kemudian terus sarana kantor, tempat edukasi, pembelajaran dan papan-papan edukasi di sana. Itu edukasi mengenai mangrove ya Pak? Betul, mengenai mangrove artinya pengenalan ini Abyssinia, terus ciri-cirinya apa, warnanya seperti apa, bentuknya seperti apa. Dari pembibitan mungkin juga ada ya Pak? Ada di pembibitan sana, kebetulan kami memang sejak 2010 itu punya lahan pembibitan yang mempunyai kapasitas 50 bibit untuk dibibit di wilayah sekitar mangrove itu. Itu ada juga untuk edukasi itu tadi Pak, juga ada untuk dari cara belajar dari pembibitan, penanaman, mungkin nanti bisa ditanam di pasir itu udah berapa minggu setelah tanam kayak gitu. Oh ya, saya kebetulan sekarang membuka istilahnya kegiatan baru, yaitu tempat pemagangan. Jadi pertama kami memberikan pemagangan tentang bagaimana cara membibit mangrove yang baik, bagaimana cara menanam mangrove yang baik. Kemudian ada juga dari segi pengolahan. Ada juga produk mangrove, olahan mangrove seperti yang ada di depan ini. Ini gimana Pak? Banyak Ya, juga ya. iya. Ada wedang nih, ada kopi, Iya. ada teh. Ceritanya bagaimana Ini Pak? produk saya, alhamdulillah juga nyampe ke Jepang juga ini Pak. Nah, alhamdulillah juga ya. di online juga ada ini. Berapa itu Pak harganya? Ini 20 dengan 100 gram. Untuk keunggulannya apa Pak? Dengan produk yang lainnya Ya, maksudnya? menurut pengakuan para penikmat kopi ini, artinya kejantanan. Satu, yang kedua, secara lab ini mampu memberikan zat antioksidan yang sangat tinggi. Kemudian pencegahan kanker, dan ini
pernah di lab oleh salah satu mahasiswi yang ada di Pamekasan, sudah ke Jepang. Mereka meneruskan S3-nya di Jepang, kebetulan ambil kopi mangrove ini. Nah, dari itu kami membuat semacam pemberdayaan kelompok melalui teman-teman kelompok agar supaya nanti edukasi yang berasal dari perguruan tinggi, anak-anak SMA, juga ada yang dosen, kita dikasih pelajaran tentang pembuatan mangrove, kopi mangrove, teh mangrove, juga ada yang terakhir ini batik mangrove. Cuman kebetulan saya tidak bawa, barusan kemarin kan buat kami, cuman agak basah, jadi tidak nututin. Tapi yang jelas masyarakat sudah teredukasi dengan apa yang saya miliki ini. Nah, untuk dari kopi mangrove-nya itu Pak, itu diambil dari buahnya mangrove atau apanya Pak? Kopi mangrove kebetulan saya pakai jenis Rhizophora stelosa dari buahnya, tetapi kepalanya yang bulat itu, bukan yang batang. Kalau yang batang itu kita bibit, tetapi yang bulat itu kita racik dengan campuran jahe merah sama cengkeh, kadang-kadang cabai jamu. Nah, itu melalui proses-proses sehingga menjadi ya kopi mangrove. Jadi Artinya buahnya itu juga sampai dijemur sampai kering gitu? dijemur, direbus, direndam, kemudian disangrai, kemudian dihaluskan sehingga menjadi serbuk seperti kopi itu. Berapa Pak itu prosesnya untuk sampai jadi kopi kayak gini? Itu prosesnya ada 5 hari. Oh, Ya, lumayan cepat ya, ya Pak berarti. 5 hari. Tetapi kalau kita pakai oven menjadi 3 hari. Ini Pak, saya tertarik nih. Ini banyak banget untuk penghargaannya Bapak. Mungkin bisa diceritakan salah satu di antara 4 ini Pak? Iya. Yang ini kami 2008 ikut ajang lomba perintis lingkungan. Ini saya dapatkan dari gubernur dulu Imam Utomo ini. Juara 2 terbaik yang kedua ini. Kemudian ini saya yang paling kanan ini Ya. dari Bapak Bupati, yaitu lomba penghijauan di tingkat Kabupaten Pamekasan, juara 1. Kemudian yang ini Kalpataru dari Dinas Lingkungan Hidup 2012, juara 1 juga terbaik di Pamekasan. Nah, yang terakhir ini ya, yang ini ya. Nah, yang ini saya dapat dari anugerah AMB, Adi Bakti Minabahari, kejuaraan bergengsi di Kementerian Kelautan dan Perikanan tentang potensi pesisir dan pulau-pulau kecil ini. Luar biasa sekali ya Pak, banyak Iya. sekali penghargaan dari berbagai kalangan pastinya ya. Iya, amin, alhamdulillah. Nah, untuk mempertahankan semuanya ini Pak, apa sih strategi Bapak? Kami sekarang jujur ya, kami sudah usia sudah separuh lah seperti itu. Jadi kami sekarang mempersiapkan generasi muda. Artinya kami sekarang mencetak generasi muda yang mampu meneruskan jejak rekam kami nanti. Jadi kami selalu memberikan pelajaran, pemahaman kepada mereka agar supaya masyarakat yang di luar sana mereka juga mampu memfasilitasi seperti saya nanti. Seperti itu. Baik Pak, terima kasih. Untuk dampak positif dan negatifnya dari hutan mangrove untuk masyarakat apa sih Pak? Yang jelas secara umum dengan adanya mangrove, ya hutan mangrove ini dari segi petani garam itu sudah terlindungi dari ancaman abrasi. Kemudian dari masyarakat sendiri sebagai tempat mata pencaharian. Karena tidak sedikit para nelayan pinggiran itu mencari ikan di sekitar wilayah mangrove itu. Ada yang tirem, ada yang kepiting mangrove, juga ada yang kerang merah itu. Jadi di sekitar mangrove itu. Jadi sangat jelas, apalagi ditambah dengan fungsi wisatanya sekarang. Bisa jualan di tempat wisata mangrove. Ya, dengan adanya dampak itu sehingga membantu perekonomian masyarakat pesisir yang berapa tahun yang lalu cenderung stagnan, artinya masih mentergantungkan kepada garam, kepada tembakau. Jadi dengan adanya ini bisa membantu penghasilan mereka.
Nah, dengan adanya banyak sekali ya Pak, mungkin ada ikan juga yang di bawahnya hutan mangrove itu. Iya. Nah, itu merusak hutannya atau enggak Pak? Enggak, enggak. Itu hanya dicari biasa sama orang tuh pakai ada yang pakai alat-alat kecil itu, enggak sampai ngebom, enggak. Enggak sampai ya. Iya, karena juga saya selain LMDH ada juga lembaga saya itu namanya Pokmaswas, Apa itu Pak? kelompok masyarakat pengawas. Jadi selain LMDH juga ada kelompok masyarakat yang mengawasi aktivitas masyarakat di sekitar hutan lindung itu. Seperti itu. Oh iya Pak, sebelum kita melanjutkan, ini keburu dingin, mari kita ngopi santai dulu. Iya, terima kasih. Kalau hutan mangrove di sana ya Pak, itu apakah juga ada peremajaan? Mungkin setiap bulan sekali gitu atau bagaimana sih Pak? Ya, peremajaan itu ada yang jelas. Bahkan hampir setiap bulan saya menjadi rencana rutin ya. Cuma tergantung dari wilayah yang rusak. Wilayah blok mana yang rusak. Misalnya Itu rusak biasanya dikarenakan apa Pak? faktor alam juga ada faktor manusia juga ada. Biasanya diapain sih Pak kalau Kalau faktor manusia itu biasanya ketidakmengertian mereka. Yang kedua, karena mereka selalu di pikirannya itu untuk mendapatkan ikan itu dia tidak tahu bahwa ada hal yang dirusak oleh mereka. Misalnya seperti orang-orang jaring itu ya, ketika jaringnya sudah nempel di mangrove, kadang daunnya dipatahkan. Aduh, Ya, karena menurut mereka nanti cara anunya itu agak sulit. Jadi sepintas langsung dipatahkan. Tetapi kami tidak membiarkan itu, sering saya memberikan pemahaman pada mereka bahwa pentingnya hutan mangrove ini terhadap perkembangbiakan ikan. Tapi akhirnya juga sadar seperti itu. Nah, apakah juga ada Pak kerjasama dengan pihak lain selain yang disebutkan sebelumnya tadi dan selain dengan perhutani juga? Mulai dari pemerintah ya, Iya. ada kerjasama juga dari perikanan juga pernah juga menanam di wilayah kami ini, Pangkuan Perhutani ini, juga dari kehutanan JDK Sumeneb ini ada, dari BLH juga ada, kemudian yang swasta ini dari USKA dan Blue Green. Luar negeri ya Pak berarti? Ya, yang USKA ini LSM Jepang, NGO. Kemudian yang Blue Green ini sebuah komunitas yang ada di Kabupaten Pamekasan yang peduli terhadap lingkungan pesisir. Nah, dengan adanya kerjasama ya Pak dengan LSM yang di luar negeri OSKA ya Pak. Iya. Nah, itu apakah, mohon maaf ya Pak, apakah ada semacam pembayarannya juga atau gimana Pak? Boleh diceritakan di sini? Sistem kepada kelompok atau masyarakat yang bekerja ya tetap memberikan upah. Terhadap bibit yang akan ditanam itu juga dibeli. Tetapi mereka tidak mengharapkan impact point, artinya imbal balik, tidak mengharapkan mangrove-nya harus dikasih pelang, tidak. Ini miliknya donor dari luar negeri, tidak. Jadi mereka hanya sebatas penyelamatan aja. Seperti itu. Nah, dari hutan mangrove ya Pak, yang Bapak kelola ini sudah ada berapa pekerja Pak sampai sekarang? Dari awalnya berapa, sekarang Iya, berkembang jadi awalnya 10, sekarang menjadi 15 sudah. Tetapi itu yang kelompok. Kemudian ada yang pekerja di luar kelompok. Karena di antara kelompok dan bukan kelompok itu ada. Karena sering kami mendapat pekerjaan yang cukup besar lah untuk penanaman, jumlah yang besar, sehingga kami butuh membentuk sayap-sayap dari LMDH Sabuk Hijau itu. Cuman mereka tidak termasuk anggota, yaitu kurang lebih 30 orang. Jadi semuanya kurang lebih 45. banyak banget ya Pak. Ya, Biasanya alhamdulillah. 40 itu setiap harinya atau khusus nih untuk weekend? Biasanya kan lebih ramai ya Pak kalau pas weekend kayak gitu. Yang 40 itu, yang 30 itu ya, tidak hanya sebatas pekerjaan biasa.
Tetapi yang 15 itu rutin LMDH yang mengelola wisata itu. Kemudian kalau cuman rusak-rusak ringan, kami cuman mempergunakan kelompok saja, yang 15 orang itu. Untuk kendalanya Pak dalam pengelolaan hutan mangrove itu apa aja Pak? Untuk wisata, saya mau katakan untuk wisata pertama dari segi pendanaan. Kita sudah menyadari semua sejak COVID ini hampir lumpuh pembangunan kelanjutan dari wisata itu dimanapun seperti itu, kecuali swasta mungkin. Kemudian saya juga menyampaikan bahwa kendala juga bagi saya tentang regulasi yang ada. Mohon maaf, di wilayah saya itu harga karcis cuma 2.000. Lumayan miring juga ya. Aduh, Miring banget itu. tidak seimbang lah seperti itu. Cuman setelah saya komunikasi dengan yang berhak, Dinas Pariwisata itu memang regulasinya yang ditetapkan Dewan seperti itu. Jadi kami menunggu perubahan anggaran yang tahun berikutnya. Insya Allah mudah-mudahan diterima menjadi 5.000 nanti. Kalau cuma 5.000 ya gimana ya, masih jauh dari harapan. Jadi di laporan itu karcis banyak yang terjual, tapi jumlahnya sangat kecil karena hanya Rp2.000. Pak Selamat, terima kasih banyak Iya, terima kasih, untuk penjelasan yang luar biasa sekali. Mudah-mudahan hutan mangrove ini semakin meningkat Amin, juga amin. untuk segalanya ya Pak. Amin. Dari ngobrol santai pada pagi hari ini dapat kita simpulkan bahwasanya pengelolaan hutan mangrove oleh LMDH Sapi Hijau memiliki dampak positif bagi lingkungan dan juga sarana edukasi bagi masyarakat termasuk dampak sosial dan ekonomi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari.